perihal itu jalur baru, dibilangnya temen gue bilang kayak gini, Bang tahu nggak kenapa kita ngalamin kejadian itu? Sebenarnya itu jalur baru masih nyari tumbal, tapi dia minta pasangan 3 pasangan 6 orang yang dari luar kota Garut. Mungkin gue kalau bercerita sendiri kayak orang gila kali ya. Matras kayak ada yang mukul-mukul dari belakang, terus kayak ada yang ngikutin gitu kan. Ya kalau di belakang mah pasti begitu. Terus dia bilang kayak gitu kan, gue jelasin. Udah gue pindah lagi ke belakang, tapi bener ya ini nggak pindah lagi nih, mau di depan aja. Iya Kang, saya masih mendingan di depan deh, biarin nggak apa-apa, takut yang penting di depan. Kalau di belakang ngerinya berasa banget gitu, Lebih parah. lebih parah. Ini gue jalan, itu estimasi gue dari pos 1 ke pos 2 dari di jalur itu tuh cuman nggak nyampe 1 jam deh kayaknya, kalau nggak salah nggak nyampe 1 jam, cuman itu gue lama banget, mungkin bisa sampai 1,5 jam atau 2 jam lah. Itu berasa jauh banget, padahal gue jalan konstan, maksudnya pelan tapi konstan. Menurut gue sendiri secara teori kalau pelan tapi konstan itu lebih cepat dibandingin kita jalan cepet-cepet buru-buru tapi banyak berhenti gitu kan. Tapi itu gue berasa lama banget. Apa informasi gue masih positive thinking, apa informasi yang gue dapet salah gitu kan, mungkin salah gitu salah informasi, atau mungkin emang guanya yang lambat gitu. Tapi mikirin lambat dengan tempo tanpa berhenti jalan konstan kayak gitu, kayaknya gue sedikit curiga juga gitu. Cuman ya udahlah, skip itu mah. Nah nyampe lah kita ke pos 2. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu tuh nggak lebih lama harusnya gue sampai pos 2 itu mungkin jam 11 atau setengah 12. Harusnya ke pos 3 itu, dari pos 2 ke pos 3 itu mungkin sekitar 45 menit paling lama jarak tempuhnya dengan kecepatan normal ya. Dan yang abang alamin itu lebih dari 45 menit lebih. Karena gue dari jam 11 atau setengah 12an itu malah gue gak nyampe ke pos 3. Di sepanjang jalan di pos 2 itu sebelumnya, karena saking kejauhannya kan gue ngerasa capek banget, berasa berat banget gitu kan. Udah matras gue yang di belakang ngegantung ditepok-tepok mulu gitu kan, udah sport jantung juga gitu, udah capek, ditambah hawa-hawa kayak begitu. Itu beneran ditepak gitu, karena di kanan kiri, karena di kanan kiri itu nggak ada ranting pohon. Mungkin kalau misalnya ada ranting pohon nyangkut di matras gue itu masuk akal masih gitu. masuk akal ya. Tapi kalau misalnya ini nggak ada ranting pohon karena jauh gitu ya, karena kanan kiri jauh ranting pohon. Kalau si matras ketarik gitu kan ke belakang, ditepak gitu kenceng, itu berasa banget. Berasa pasti. Iya. Nah di pos 2 itu karena saking capeknya gue istirahat dong. Pas gue ngambil posisi mau istirahat, lagi agak sedikit ngebungkuk gitu ya, gue nengok ke kiri gini, pas banget di kuping gue itu suara cewek ketawa. Cuman beda dari cerita dari suara si Mbak Pun kalau bisa ketawa cekikikan ya gitu ya. Kalau ini kayak suara cewek normal aja lagi ketawa. Oh iya. Jadi gimana sih cewek ketawa hahaha gitu, tapi pas banget depan kuping. Gue refleks nengok ke istri gue, tapi istri gue nggak lagi ketawa gitu. Dia juga udah kecapean. Akhirnya gue tanya kan, karena gue penasaran, kamu ketawa gitu kan, kamu ketawa terus dia langsung nyanggah kan, boro-boro bisa ketawa, napas aja ngap.
gua nanya kenapa mang, nggak apa-apa, oh ya udah yuk kita istirahat dulu di sini sebentar, habis itu kita lanjut jalanlah gua menuju pos 3 sampai jam setengah 2 pagi. Sampai jam setengah 2 pagi gua jalan nggak ketemu tuh pos 3. Wah, Dari jam setengah 12. kira-kira gitu kok bisa ya? Nggak tahu juga deh gue, bingung tuh yang kayak begitu, berasa jauh banget kan, nggak masuk akal Gak gitu. masuk akal banget itu. Jarak yang harusnya kita tempuh setengah jam ini 2 jam lebih gue nggak nyampe. Akhirnya sebagai mungkin yang di situ gue diliderkan ya, dijadiin ketua di kelompok gue itu, akhirnya gue bilang kita istirahat dulu di sini, gue sendiri yang nanti jalan ke atas nyoba nyari pos 3. Kalau misalnya ketemu pos 3 di atas kita lanjut jalan, kalau misalnya nggak ketemu kita camp di sini. Saya gue turunin keril, gue bawa senter, gue bawa headlamp, gue bawa pisau, jalanlah gue sendiri ke atas. Gue nunggu di situ sama sekali. Jalan lama, jalan mungkin ya kalau taksiran gue waktu itu lebih dari 100 meter gue jalan naik ke atas. Itu sepanjang jalan yang gue lewatin itu cuma pohon doang semua. Sampai pada satu titik gue nggak berani lagi buat jalan. Kenapa tuh? Nggak ngerti, maksudnya kaki gue jadi kayak nggak mau aja ngelangkah lagi gitu. Karena gue juga udah ngerasa gue pengen ngelanjutin gitu nyari pos 3, cuman kayak kaki gue udah nggak mau ngelangkah. Ya udah deh, Ikuti kata hati aja. gue balik lagi aja. Gue nengok ke belakang, buset udah jauh banget nih. Akhirnya ya udah gue lari tuh, turun ke bawah lari. Nggak berapa lama ketemulah temen gue sama istri gue. Akhirnya gue ambil keputusan kita camp di sini. Kita camp di sini. Kita camp di sini. Gue bikin camp, gue bikin tendaan di situ. Walaupun tempatnya agak miring gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja, darurat kok. Kita bikin tenda aja di situ. Makan dulu. Habis makan, karena si sepanjang waktu itu gue masih berasa nggak enak gitu, nggak enak hati. Akhirnya gue mutusin udahlah nggak ada acara ngopi-ngopi, kita langsung tidur aja. Nggak ada acara ngopi, kita langsung tidur aja. Gue minum obat. Akhirnya temen gue suruh tidur, istri gue suruh tidur. Nah yang anehnya itu di situ, pas gue bilang kalian tidur, mereka langsung pulas, nggak ada jeda dari pas gue ngomong kalian tidur gitu, udah kalian tidur, mereka langsung pulas, langsung pada ngorok. Secepat-cepatnya orang tidur, sepelor-pelornya orang nggak mungkin langsung pulas. Itu mereka langsung pulas, tapi langsung sepi dong, hening kan. Cuman mereka tidur gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Nah, yang bikin kagetnya, tenda gue goyang. Kenapa tuh? Iya, tenda gue goyang kayak kejatuhan apa gitu kan, kayak kejatuhan ranting atau apa. Nah dari situ yang kedua kalinya itu goyang, plak, itu tangan jarinya 5 tangan orang normal gitu ya, nyeplak di tenda gua turun ke bawah. Tapi normalnya orang nggak mungkin bisa nyampe ke bawah gitu. Gila. Dari situ gua langsung pegang temen gua, pegang istri gua langsung bilang jangan ganggu, gua kesini cuman mau lewat kesini jadi tamu. Kita nggak bikin huru hara, kita nggak bikin gara-gara, nggak bikin sesuatu yang nggak sopan gitu di situ. Jadi tolong jangan diganggu. Akhirnya nggak ada gangguannya, terus nggak tahu kapan gua ketidurannya, gua tidur pulas. Besok paginya baru teman gua pas bangun dia cerita juga. Pas dia tidur dia mimpi. Di bawah tempat kita ngecamp ini, dia keluar tenda, di bawahnya itu ada barak
barak-barak tentara, Oh, cuman tentaranya tentara kerajaan rupanya, dan mereka mau maksa masuk ke tempat kita tapi nggak bisa. Itu sih yang luar biasa banget yang gue rasain, nyampe apa namanya, sampai berbentuk gitu itu tangan nyemplak di tenda ukuran 4 sampai 5 orang gitu, 4 sampai 5 orang dia bisa raih sampai bawah dengan tangannya lurus gitu. Rasanya tangannya sepanjang apa gitu. merinding lah. Mungkin banyak sih gua ngalamin kejadian selama apa namanya, selama pendakian gitu. Cuma waktu itu emang benar-benar yang luar biasa banget sih menurut gua. Luar biasanya nyampe mau ngeganggu fisik gitu, sampai tenda digoyang. Serem banget sih tuh. Iya itu Gue gak bisa bayangin tuh kalau itu gue ada di posisi itu. Gila, gua aja kaget. Terus apa lagi tuh? Gimana lagi? Paginya atau? Akhirnya kita mutusin untuk pulang. Oh, nggak diterusin sampai puncak? Ya nggak lanjut, kita udah sampai nggak gini. Sebelum pulang temen gue sempat mastiin ke atas. Oh iya. Sempat mastiin ke atas gitu kan, dia penasaran, mungkin dia jalan-jalan aja ke atas itu karena siang gitu kan. Dan kocaknya pas dia turun ke tenda dia bilang, "Kang, itu pos 3 di atas." Lagi Itu pos 3 di atas. Hah, pos 3 di atas gitu kan. Gue kaget juga gitu, pos 3-nya di atas. Itu jaraknya dari tempat gue ngecamp ke pos 3 itu nggak lebih dari 20 meter. wah ini Dan kacau sih. di pos 3 itu tempatnya luas, mungkin buat 4 sampai 5 tenda gitu ya. Terus ada balai-balai gitu, tempat buat duduk. Gak mungkin kelewat kalau pas gua malamnya ke atas. Iya, bener, Yang gua lihat itu semuanya pohon. Gila sih, ini parah. Gitu. Nah, akhirnya gua mutusin buat pulang. Dan pas sampainya gua ke tempat temen gua, dapat informasi yang lumayan mengejutkan. Apa tuh? Informasi yang lumayan mengejutkan perihal itu jalur baru. Dibilangnya, temen gue bilang kayak gini, "Bang, tahu nggak kenapa kita ngalamin kejadian itu? Sebenarnya itu jalur baru masih nyari tumbal, tapi dia minta pasangan, 3 pasangan, 6 orang yang dari luar kota Garut. Kebetulan karena gua masih dari luar kota Garut, gitu kan, Mungkin dia incar gitu ya. Tapi untungnya gua masih selamat. Alhamdulillahnya begitu. Gua aja kaget, gue bilang, wah yang benar ya. Dia bilang dia dapat informasi emang dari orang Kristen. Kenapa pas berangkat kita nggak dikasih tahu gitu kan? Ya kayak gitu aja lah. Coba kebayang kalau misalnya gue jadi tunggal gua atau gua ngelanjut pas malamnya itu. Mungkin bisa jadi. Tapi alhamdulillah lu balik dengan selamat kali ya. Alhamdulillahnya gue pulang dengan selamat tanpa kurang satu apa. Aja sih paling yang bisa diceritain. Cukup nih. Wah, luar biasa sekali sih itu pengalaman Kang Suri ini. Kalau gue sih nggak kebayang ya kalau gue ada di posisi itu. Kalian bayangin, kita mau tidur, tiba-tiba tenda ada yang gebrak. Kalau gue sih langsung lari ya. Pokoknya cukup sekian untuk segmen kali ini. Buat kalian yang punya cerita horor atau mistis dimanapun itu, mau di laut, di gunung, atau dimanapun itulah pokoknya, jangan lupa komen di bawah. Nanti kita sharing-sharing aja di komen. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tahu notifikasi dari kita. Bye guys, assalamualaikum.